Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi budaya positif. Saya Sriwarsini dari SMP Negeri 2 Girimarto CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Berikut rancangan tindakan aksi nyata. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi demi anak negeri untuk Indonesia maju. Untuk kegiatan penerapan budaya positif di sekolah, kami melakukan suatu workshop yang difasilitasi oleh komunitas belajar di sekolah kami, yaitu Esperogi Jaya. Monggo Bapak Asmarin. Siap Bu. Terima kasih, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menjabat pada pagi hari ini dapat tidak jalan fasilitasi disiplin positif oleh calon ibu pertama itu Ibu Sri Warsini. Untuk susunan acara yaitu pertama pembukaan, kemudian kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dan perangkatan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pengisian atau materi dari Ibu Sri Warsini, kemudian dilanjutkan tanya jawab dan anak adalah berikut.
Untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kegiatan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anang Isnawati. Silakan Pak Ibu. Untuk selanjutnya sambutan dan berkata dari Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha dan sudah bermanfaat, syukur kehadirat Allah atas segala nikmat. Pagi hari ini kita bersama-sama bisa bertemu di ruang ini Bapak Ibu untuk belajar bersama, ya Bapak Ibu, satu ilmu yang diperoleh oleh Ibu Sri Warsini melalui pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif penerapannya di sekolah. Materi ini bukan materi yang asing, Bapak Ibu sudah berulang kali mendapatkan dan melalui praktek mandiri juga malah sampai lulus itu. Bapak Ibu, saya yakin di BMM budaya positif itu juga sudah dipelajari, sudah lulus, itu sudah tuntas. Namun pada saat dimana kita harus mengasah kembali ilmu yang kita miliki, Bapak Ibu, dan mungkin nanti lebih banyak ke diskusi bagaimana implementasi budaya positif ini di sekolah. Itu alhamdulillah Bu Sri Warsini beberapa waktu yang lalu menekuni, mendalami tentang itu, dan insya Allah hari ini akan dipaparkan pada kita semua. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Saya pangapunten sedikit keterlambatan karena tadi mengunjungi anak-anak yang lahir Kakak Witan. Sudah saya planning 8:30 di sana, 9:30 saya akan pamit begitu, mendiajak pamit di sepi kopi. Jadi aku bilang kopi, tapi karena disuguh ya saya nikmati. Ternyata enak Pak Mario. Kopi hitam ternyata enak. Dilanjutkan ya. Itu, dan selamat mengikuti. Semoga hari ini, kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua nih Bapak Ibu. Semoga nanti dioptimalkan kegiatannya. Ya pangapunten Bu Sri Warsini harus berbagi waktu dengan kegiatan yang lain. Sedianya hari Senin Ibu Anika kita menggunakan jadwal kombel, namun karena ada program sekolah sesuai ketika Pak Prasling itu ada kegiatan itu sehingga kita tata nanti hari Senin itu ada workshop dan juga pamitan Pak Sumarjono begitu Bapak Ibu. Nanti kita berbagi waktu, hari ini kita membersamai Bu Warsini untuk belajar tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah.
Untuk selanjutnya paparan materi dari narasumber kita hari ini yaitu Ibu Sriwasani untuk diskusi kami persilakan. Matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Girimanto, Bapak Agus Duyanto SPD NPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat SMP 2 Girimanto dan karyawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berkumpul kembali di hari ini. Mohon maaf, mohon izin, mohon bantuannya. Untuk hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru dan karyawan, saya sangat senang sekali, saya merasa bangga menjadi bagian dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya bisa berdiri di sini karena dukungan. Mohon maaf, mohon izin, mohon bantuannya. Untuk hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru dan karyawan, saya sangat senang sekali, saya merasa bangga menjadi bagian dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya bisa berdiri di sini karena dukungan dari Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, inilah saya langsung ke materi J untuk menyingkat waktu. Budaya positif di sekolah. Sebenarnya di sekolah kita itu sudah melakukan budaya positif sangat beragam dan insya Allah sudah banyak. Ini salah satu beberapa yang saya berikan fotonya. Ada, kalau kita itu ada kegiatan di hari Senin, ini guna apa? Samawa, gitu. Samawa. Kalau di hari Selasa, Sumbawa. Kalau Samawa itu 1 jam bersama wali kelas. Kalau Sumbawa, kenapa Bapak Ibu? Literasi dan numerasi. Kemudian seperti yang kita lakukan pada hari ini tadi, ada religi, ada religi, kita melakukan sholat duha bersama dan doa bersama. Kemudian ini ada bapak kebersihan juga. Wah, ini luar biasa. Ini juga termasuk budaya positif di sekolah Pak. Ini yang harus dikembangkan lagi, ini dikembangkan oleh Bapak Warsinam. Saya lanjutkan. Ya, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Sebenarnya materi ini sudah diberikan oleh ibu-ibu CGP kemarin, yaitu ada Bu Yeni, ada Bu Dian, sama Bu Ani yang kemarin. Mohon maaf ini saya mengulang lagi. Nanti semoga dari yang saya paparkan ini akan menjadi lebih menguatkan penjelasan tentang budaya positif dan nanti endingnya bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan siswa kita, endingnya untuk peserta didik, dan akhirnya nanti akan menjadi nilai ibadah bagi penjenengan juga. Amin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang terdiri dari teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya yakin bahwa seseorang melakukan suatu hal itu pasti ada alasannya, ada motivasinya. Nah, ini dari menurut Diana dosen ini, motivasinya itu ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita bisa Bapak Ibu bisa introspeksi diri ya dari ini. Kita itu melakukan
suatu kegiatan itu kita masuk yang mana ini? Masuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau menjadi orang yang mereka inginkan, atau menjadi menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau kita percaya. Nah, ini kita introspeksi diri, kita diharapkan melakukan suatu hal itu dengan tindakan atas kesadaran diri sendiri dengan nilai yang kita yakini ya, membuat seseorang memiliki disiplin positif, motivasi, berperilakunya bersifat internal, jadi dari dalam diri kita sendiri. Ikhlas istilahnya, kata Gus ikhlas. Jadi melakukan segala sesuatu itu yang baik dan ikhlas. Maaf. Selanjutnya, dalam disiplin positif, bila mana ada sesuatu pelanggaran, maka pada umumnya akan mendapatkan suatu tindakan ya, berbentuk hukuman atau konsekuensi. Coba penjenengan, kadang-kadang kan kita melakukan suatu hukuman, apa konsekuensi ya ini? Kadang-kadang tipis ya, ini masuk hukuman apa masuk konsekuensi? Hukuman itu apa toh? Konsekuensi itu apa toh? Nah, coba dari ini, ada beberapa tindakan guru ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mengingat kembali yang dulu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Monggo, menurut panjenengan apa? Hukuman. Oh, hukuman. Kenapa, Pak Tani? Kenapa hukuman dulu ya? Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, konsekuensi ya. Konsekuensi itu berarti melakukan suatu hal yang bertanggung jawab itu atas apa yang dia lakukan gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi juga. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oh, dihukum. Jadi sudah agak apa membedakan? Oh, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Yakin? Ya? Oke, pelajaran PJOK. Hukuman? Yakin? Ya? Oke, kita lihat jawabannya. Nah, yang kelima ini perlu dikoreksi. Yang kelima itu adalah konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi, Bing? Karena dia telah melewatkan untuk lari-larinya tadi. Kan olahraga ada pemanasan ya Pak Tony ya. Nah, ada pemanasan, dia melewatkan, maka dia disuruh sendiri. Nah, itu konsekuensinya. Kalau di matematika berarti jadi apa pelajaran matematika? Jadi hukuman, karena suruh lari pelajaran matematika, dia ketinggalan, tidak nyambung gitu ya. Sudah bisa membedakan, alhamdulillah. Oke, kemudian berarti ini yang selanjutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru itu jangan menghukum, meminimalkan konsekuensi, dan diharapkan melakukan restitusi. Harapannya seperti itu ya. Jadi apa? Meninggalkan hukuman, mengecilkan konsekuensi, dan disarankan melakukan restitusi terhadap masalah peserta didik, mendisiplinkan peserta didik. Karena restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi anak tidak disuruh dia melakukan suatu kesalahan untuk menebusnya, tetapi apa? Untuk
belajar dari suatu kesalahan tadi. Jadi melakukan kolaborasi itu apa? Kerjasama. Jadi kita bersama-sama dengan siswa, membantu siswa untuk melakukan hal yang lebih baik, belajar dari suatu kesalahan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Nanti gini, restitusi itu. Nanti bisa kita sharing lagi atau tanya jawab lagi kalau belum paham tentang restitusi. Ini kebetulan ada Ibu PP juga. Nanti bisa, kalau saya tidak bisa menjawab, ada dibantu, atau Bapak Agus nanti juga bisa membantu. Nanti Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalau Bapak Ibu Wali, alhamdulillah sudah melakukan ya, karena ini sudah masuk di bulan pembelajaran. Bukan awal-awal lagi, di awal sudah melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas. Apa, Ibu? Apa? Hal-hal yang apa itu, Bu? Hal-hal apa yang kita sepakati itu, hal-hal apa sih? Ya, kata Bu Arke adalah kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa? Ya, kebajikan-kebajikan yang ada di dalam lingkungan kita untuk diyakini, disepakati bersama dengan anak didik kita, disetujui, kemudian dijadikan keyakinan bahwa ini adalah keyakinan kita untuk begini-begini. Contohnya apa keyakinan kelas minggu? Salah satu kalimat, ada boleh bisa yang para wali ini siapa nih? Pak Mahendra coba. Oke, kalimatnya sudah bagus. Membuang sampah pada tempatnya berarti menjadi suatu kalimat kebaikan gitu. Membuang sampah pada tempatnya. Apa boleh, Ibu Anggai? Kami percaya dapat menjaga kebersihan kelas. Kami percaya dapat menjaga kebersihan kelas. Gitu gitu. Nah, itu termasuk dari keyakinan kelas. Lanjut kita ke materi 5 posisi kontrol. Apa tuh ini? 5 posisi kontrol itu apa tau? Niki, coba kemarin masih ingat gak ya sama Bu Anggai? Bu Anggai udah kelamaan sama Bu Dian atau Mbak Yeli kemarin. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui dan harus nanti kita harus disarankan menuju kemana gitu ya. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol teman, ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol pemantau, ada posisi kontrol manajer. Ini kayaknya nah, kalau guru BK sudah paham banget ini kayak gini. Ya Pak Tirasa ya, paham. Gimana berarti kesenggeme nanti. Monggo ini kalau posisi menghukum. Coba kita perhatikan sebentar dari video ini. Mohon maaf, nyesel. Karena di Canva Pak, belum tak jadi muser, belum saya download. Jadi saya pikir ya langsung aja dari Canva. Iya. Di ruangan ini. Enggak ada hot. Oke. Kalau program di paling apa sudah begitu ya? Iya. Sebentar. Kalau sini materinya langsung ya. Oke, mohon maaf karena ada perkembangan tadi dia ini bebas meminta makanan ataupun kesenangan.
dia melakukan itu dengan alasan senang aja. Pokoknya senang, aku senang. Nah, jalan makananmu. Nah, ini kan anak juga. Anak-anak zaman sekarang itu banyaknya ke arah kesenangan. Jadi dia melakukan sesuatu yang penting aku senang. Aku senang kalau Bu Febri itu ada kerjaan, itu ada loh yang kayak gitu. Iya Bu Febri ya. Jadi guru BK-nya biar ada kerjaan katanya. Waduh ini saya nemenin bocah-bocah ini. Coba kita lihat yang pertama, bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat biologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Rasa aman juga termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan kita, keluarga, kemudian rekan kerja dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan, kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba-coba hal baru. Ya, siapa tahu tadi Doni ini pengen mencoba hal yang baru ini tadi, ya bisa saja masuk. Saya belum pernah ini, gimana nih ya kalau teman-teman itu tak mintain makanan, mau enggak ya, kayak gitu itu juga pengen mencoba hal yang baru. Nah ini termasuk kebutuhan kebebasan, kesenangan, jadi rasa senang. Bayangkan kalau kita hidup tanpa rasa senang, berarti sedih dong ya. Ada enggak yang sedih enggak ya? Ampun Pak. Menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Sebagai guru jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Ini kaitannya dengan pembelajaran ya. Jadi anak-anak didik kita itu kebutuhan kesenangannya juga harus terpenuhi. Seperti kita juga kesenangannya harus terpenuhi. Saya senang sekali kalau diajak belanja, itu rasa kesenangan saya itu terpenuhi. Saya senang sekali kalau diajak healing, ya Bu Febri ya, itu kesenangan kita terpenuhi. Healing dan healing maksudnya keduanya bersama itu menyenangkan dah. Untuk implementasi kepada anak, bahwa anak itu juga pengen punya kesenangan. Bagaimana kalau belajar di sekolah biar senang lah? Berarti Bapak Ibu guru jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan, dibuat ice breaking atau mungkin inovasi pembelajaran yang menyenangkan, endingnya ke arah sana. Untuk yang kelima adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompetensi. Aku itu bisa loh, kayak gitu. Menjadi terampil, diakui capaiannya, keterampilannya didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan merasa dihargai. Jadi kalau anak didik kita, nomor itu sebenarnya juga pengen sekali sama Bapak Ibu gurunya itu merasa dihargai juga. Aku tuh bisa loh Pak, dipercaya juga. Nah itu termasuk mereka pengakuan atas kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Ya, kemudian ini coba ada latihan lagi biar Bapak Ibu guru tidak sepaneng ini kok guru waris morong mulai. Coba ini ada sedikit pertanyaan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Dia masuk kebutuhan apa? Kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan atau biar diakui gitu ya. Nah tadi masuk ke pengakuan tadi. Oke. Yang ketiga, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa ini? Kebebasan. Ya, dia ingin yang bebas. Kadang-kadang kita harus ajak anak keluar kayaknya belajar itu. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Cek, kesenangan. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah aku merasa bangga dan keren. Kenapa? Pengakuan? Iya, pengakuan. Oke.
Kita selanjutnya masuk materi selanjutnya. Mohon maaf ini masih apa namanya tuh? Wajar ya? Perlu es sedikit betul ini? Iya. Monggo silakan sekalian ini diminum di ada alamat dari Bapak mana dikasih? Kopi. Tadi sudah dapat kopi. Saya gitu tapi karena tadi sudah dapat kopi. Mohon maaf. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Tadi kita sudah apa sih restitusi itu? Kita suruh merestitusi. Bukan lalu restitusi itu. Restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua. Jadi sebenarnya tidak hanya guru, orang tua juga bisa, agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Endingnya ke sana, mandiri dan bertanggung jawab dengan dialog atau kolaborasi tadi antara murid dan guru atau orang tua juga bisa. Ini yang sering dilakukan Pak Wiroso sama Bu Febri lagi. Nah, sebenarnya mereka sudah menguasai hal ini. Mohon maaf, ini teorinya Pak. Dengan kalian Bapak ini langsung actionnya. Ya, boleh. Aku boleh paling apa tidak begitu ya? Ya, sebentar. Kalau sini materinya langsung ya. Oke, mohon maaf karena ada perkembangan tadi ya. Lain waktu insya Allah saya sharing tentang tadi ya. Ada beberapa pertanyaan ini, coba siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kayaknya dia posisi kontrol apa ya? Apa? Pembuat merasa tadi posisi kontrol ada 5 deh. Ya, ini Pak, posisi kontrolnya kan tadi ada 5. Ya, ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, dan pemantau, terakhir manajer. Penghukum ini ya hukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, kata-katanya seperti apa? Bahwa kamu itu bantu toh orang tua kamu itu orang tuanya sudah bekerja seperti ini, jauh dari orang tua, mereka sudah melakukan hal yang terbaik seperti ini. Nah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Coba pikirkan. Itu kayaknya masuk yang mana? Pati rasa ini coba bayangkan, bantu dong Bapak Ibu guru, bantu dong orang tua kalian. Ini masuk yang mana juga ya? Pembuat rasa bersalah. Kalau monggo, ayo sekarang itu kamu push up 2 kali. 2 kali. Sedikit dong. Berapa kali Pak? 5 kali ya sedikit. Coba push up 500 kali. Itu masuk kemana temannya? Iya Pak, hukum. Kalau teman? Ya nggak apa-apa lah, kita kan bestie ya. Ada nggak ya itu Bapak Ibu guru sama murid gitu? Ada juga ya? Oh ya. Berarti ada posisi kontrol ini benar nyata adanya ya. Kemudian kalau memantau? Ya. Coba saya lihat nanti ya, kelihatan kamu hari apa ini, coba saya lihat melakukan ini apa lagi apa enggak gitu ya. Kemarin saya lihat. Nah, kalau manajer lebih ke konsekuensinya. Coba kita lihat. Wah, bisa Pak? Bisa nih. Ya, bisa lagi. Oke deh, nanti langsung pertanyaan aja ya. Ini tadi jawabannya apa? Saya kecewa
sekali dengan kamu. Dari posisi kontrol yang mana? Iya, merasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ku bantu bereskan kamu ini. Nah, seperti itu. Berarti apa tadi? Posisi apa? Teman. Jadi ada posisi teman. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ayo, pemantau. Ini Bapak paling just. Ya, pemantau. Kemudian yang selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Jadi manajer itu ke arah apa ya? Apa Pak? Membuat anak itu sadar dari dirinya sendiri internal tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan pemantik pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu mereka untuk menemukan jawaban masalah dari mereka sendiri. Itu namanya posisi manajer. Oke, kita juga harus paham anak didik kita tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu guru itu secara tidak langsung sebenarnya sudah mahir tentang hal ini dalam menyikapi permasalahan anak-anak, apalagi Bu Febri, Pak Triloso ini sudah mahir. Cuman langsung actionnya ya. Nah ini teorinya Pak. Oh ternyata aku melakukan itu toh. Nah kayak gitu maksudnya. Waduh, saya yang lemah ini baterainya. Segera. Oke, coba Bapak Ibu untuk mencermati sebentar, ada pertanyaan pemantik ini. Ya, kebetulan kok ya Ibu Akbar, dari Ibu Akbar tidak ada umumnya. Wah, silakan sebentar dicermati. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh Doni sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada lapar, kemudian kenapa? Tidak punya, jadi dia makannya minta gitu nih, karena kebutuhan untuk makannya tidak tercukupi gitu nih. Nah, berarti ada beberapa alasan, ada beberapa hal kenapa kok siswa itu melakukan suatu tindakan. Ada alasannya, ada motivasinya. Nah, salah satunya adalah alasan motivasinya itu adalah dari kebutuhan dasar manusia yang tidak tercukupi. Apakah itu? 5 dasar manusia. Asisten juga. Takut. 5 dasar kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Berarti untuk kalau tidak punya makan, berarti masuk ini ya Pak Pras ya. Nah, dia kurang terpenuhi dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Terus ada lagi tadi karena apa Ibu? Lapar. Oh ya, karena pengen menguasai temannya. Ayo, dan di panganan aku DKI, padahal dia sudah terpenuhi sebenarnya untuk dia juga punya uang jajan, dia punya, tapi dia ingin teman-temannya itu mengakui kalau dia itu pemberani atau dia itu harus ngasih sesuatu. Dan itu adalah kebutuhan apa?
penguasaan. Kemudian ada lagi kasih sayang, kebutuhan kasih sayang. Siapa yang kurang kasih sayang? Iya, kemungkinan itu juga nih. Kok teman-temannya bawa bekal banyak, kok aku nggak dibawain bekal? Nah itu salah satu ke arah ke konsekuensi ya. Konsekuensinya kita sepakati lagi ingatan. Enggak, beneran ya mas? Oh ada. Betul pak, betul banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan pak. Betul banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah. Nah, pasti kamu marah. Ini menstabilkan identitas nih. Bila ada yang berubah, kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena persoalan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Maksudnya saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Belum tentu kamu tidak dipikirkan. Iya pak. Terus saya masih bersabar dan saya bentak saja. Udah rumus padahal saya masih bersabar. Ya pasti ya. Kamu memilih untuk pertahanan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kamu atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi marah. Jadi keyakinan seperti mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya saya sebenarnya langsung dari orang lain. Mungkin tapi saya tidak jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan tapi menurut keyakinan apabila kita sedang marah. Ya saya bisa ubah. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan bisa Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu, itu salah satu video tentang bagaimana seorang guru yang merestitusi dengan segitiga restitusi kepada anak didiknya untuk mendisiplinkan anak kembali.
dengan 3 tahapan tadi. Napa mau ya tahapannya Pak Adi? Ingat enggak? Apa yang pertama? Lupa ya? Oke, saya ingatkan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, demikian Bapak Ibu dari apa yang setelah saya sampaikan tentang disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu guru itu sudah melakukan, cuma tinggal menguatkan saja. Nanti semoga apa yang saya berikan ini tadi semakin menguatkan Bapak Ibu guru dalam melakukan suatu disiplin positif di sekolah, melakukan segitiga restitusi, memahami tentang posisi kontrol dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik, agar kita lebih paham dan melakukan suatu restitusi kepada anak itu lebih pas, sesuai menyelesaikan masalah mereka itu dengan baik, dengan pas. Jadi apa yang dihasilkan dari permasalahan itu solusinya adalah tepat untuk mereka. Ngaten, ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru lagi tadi dari Pak Pras, matur nuwun, semoga jawaban saya nanti kalau masih ragu dengan jawaban saya nanti bisa saya tanyakan kembali dengan Pak Agus atau Bu Anke atau dengan yang lainnya. Ngaten Pak, mohon maaf. Ngaten Bapak Ibu ada pertanyaan? Badan J. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk kegiatan saya diseminasi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih atas waktunya, pokoknya terima kasih atas bantuan semuanya. Saya akhiri dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan dari inspirasi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil manfaat, kemudian kita laksanakan di kelas kita masing-masing, sehingga apa yang sebelumnya terjadi seperti kasus-kasus terhadap anak itu bisa kita minimalisir tanpa adanya hukuman atau kekerasan. Untuk selanjutnya, karena kegiatan sudah selesai, marilah kita tutup kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.